Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kali ini bersama saya Hasrul, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Malaka, akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.2 tentang pembelajaran sosial dan emosional. Pada koneksi antar materi kali ini terdapat dua pertanyaan pemantik, yaitu yang pertama, apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Kemudian yang kedua, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Adapun perubahan pengetahuan, yaitu yang pertama, memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep kompetensi sosial emosional termasuk pengaruhnya terhadap pembelajaran dan perkembangan holistik murid. Kemudian yang kedua, memiliki pengetahuan tentang berbagai pendekatan dan strategi pembelajaran sosial emosional yang dapat diterapkan di kelas, sehingga guru sebagai pemimpin pembelajaran yang memiliki pemahaman yang mendalam tentang pembelajaran sosial emosional dapat memberikan kontribusi positif terhadap iklim belajar dan perkembangan murid secara holistik. Kemudian, perubahan keterampilan, guru sebagai pemimpin pembelajaran dapat melakukan peningkatan kompetensi sosial emosional melalui 4 indikator pembelajaran sosial dan emosional yang berkaitan dengan kelas dan sekolah, yaitu pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, serta penguatan kompetensi sosial emosional pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Selanjutnya, perubahan sikap. Sebagai pemimpin pembelajaran, guru harus mencerminkan sikap dan mampu menerapkan 5 kompetensi sosial dan emosional agar dapat mewujudkan kondisi lingkungan pembelajaran yang didasari kesadaran penuh atau mindfulness untuk mencapai kesejahteraan psikologis atau well-being. Adapun 5 kompetensi sosial dan emosional diantaranya adalah kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kemudian, adapun korelasi antara modul pembelajaran sosial emosional dengan modul 1.1 tentang filosofis pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah pembelajaran sosial dan emosional yang didasari oleh kesadaran penuh atau mindfulness akan mendorong terwujudnya kesejahteraan psikologi atau well-being untuk mencapai perkembangan murid secara holistik, bukan hanya intelektual, tetapi juga fisik, emosional, sosial, dan karakter sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik murid. Selanjutnya, korelasi KSE dengan modul 1.2 yaitu tentang nilai dan peran guru penggerak. Pembelajaran sosial dan emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif dan inovatif oleh seluruh komunitas sekolah yang memungkinkan murid, pendidik, dan tenaga kependidikan di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai 5 kompetensi sosial dan emosional. Hal ini sesuai dengan nilai-nilai guru penggerak. Selanjutnya, korelasi modul KSE dengan modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Penguatan 5 kompetensi sosial dan emosional dapat dilakukan melalui prakarsa-prakarsa perubahan yang dilaksanakan di sekolah, baik melalui pembelajaran eksplisit, integrasi pada praktek pembelajaran dan kurikulum, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, serta penguatan KSE, pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Dengan komitmen dalam visi sekolah dan konsisten dalam pelaksanaan, maka akan terwujud sekolah sebagai ekosistem positif dengan budaya belajar. Kemudian, korelasi KSE dengan modul 1.4 tentang budaya positif. Dengan penguatan 5 kompetensi sosial dan emosional,
melalui integrasi dalam pembelajaran dan juga pada upaya penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah yang dilakukan secara kolaboratif oleh semua warga sekolah akan mewujudkan pelaksanaan disiplin positif serta aktivitas-aktivitas yang sesuai dengan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang didasarkan pada motivasi intrinsik. Selanjutnya, korelasi antara modul KSE dengan modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran sosial dan emosional dan pembelajaran berdiferensiasi saling terkait dalam konteks pendidikan. PSE memberikan landasan untuk mengembangkan keterampilan sosial, emosional, dan karakter murid. Sementara pembelajaran berdiferensiasi menyesuaikan pendekatan pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan, gaya belajar, dan tingkat kemampuan individu murid. Integrasi pembelajaran sosial emosional dalam pembelajaran berdiferensiasi dapat menciptakan lingkungan belajar yang mendukung kesejahteraan murid, memperkuat hubungan antar individu, dan meningkatkan keterlibatan serta pencapaian belajar secara holistik. Selanjutnya, dalam melengkapi kalimat terumpang, sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran sosial dan emosional adalah sekedar tentang mengelola emosi, sehingga fokus utamanya hanya pada individu. Namun, setelah mempelajari modul ini, ternyata pembelajaran sosial emosional melibatkan lebih dari itu. Pembelajaran sosial emosional mencakup pengembangan keterampilan sosial, manajemen konflik, dan peningkatan kesejahteraan murid secara menyeluruh. Saya menyadari bahwa pembelajaran sosial emosional juga berkontribusi pada pembentukan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung perkembangan holistik murid. Berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau well-being, 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah: yang pertama, penguatan kompetensi sosial dan emosional yang diintegrasikan dalam tahapan-tahapan proses pembelajaran yang saya lakukan. Kemudian yang kedua, penerapan teknik praktik kesadaran penuh atau mindfulness sebagai dasar terciptanya kesejahteraan psikologis atau well-being. Kemudian yang ketiga, menciptakan iklim belajar di kelas dan budaya positif di sekolah. Adapun perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah bagi murid adalah yang pertama, melaksanakan pembelajaran yang eksplisit tentang penguatan kompetensi sosial emosional pada kegiatan kokurikuler atau pada kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian yang kedua, mengintegrasikan pada tahapan pembelajaran di kelas maupun dalam penyusunan perangkat kurikulum. Kemudian yang ketiga, menerapkan teknik mindfulness untuk mencapai well-being dalam pembelajaran. Yang keempat, menciptakan iklim belajar di kelas dan budaya positif di sekolah. Adapun perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah bagi rekan sejawat adalah yang pertama, menjadi teladan dalam pemodelan pelaksanaan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian, melalui komunitas praktisi bidik ilmu yang kami lakukan di sekolah, melakukan diseminasi penyebaran pemahaman tentang pelaksanaan pembelajaran sosial emosional. Kemudian yang ketiga, berkolaborasi, mewujudkan sekolah sebagai lingkungan positif dan inklusif. Kemudian yang keempat adalah mengintegrasikan kompetensi sosial emosional dalam setiap aktivitas PTK, seperti halnya pada pelaksanaan rapat dan lain sebagainya. Demikian pemaparan kami tentang koneksi antar materi pada modul 2.2 tentang pembelajaran sosial dan emosional. Terima kasih atas perhatiannya. Salam guru penggerak.